Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid darain amin. Kemudian halaman 6, dan hamba namai ini risalah, ini kitab. Risalah itu khas, kalau kitab itu am. Berarti setiap risalah pasti kitab, cuma setiap kitab belum tentu risalah. Risalah itu adalah kitab yang tipis. Jadi risalah itu kitab tipis, beberapa lembar tipis, capat tamat, itu disebut namanya risalah. Adapun yang tebal-tebal itu adalah kitab, bukan risalah. Jadi ulun-ulang, setiap risalah pasti kitab, cuma setiap kitab belum tentu risalah. Kitab itu ada besar, ada kecil. Kitab kecil disebut risalah, kalau kitab besar disebut kitab. Oleh karena itu i'anah talibin fathul mu'in jangan dipadahkan risalah. Ikam belajar risalah i'anah aja, nah lain salah tuh. Ikam belajarlah risalah sabilal muhtadin, lain, itu bukan risalah. Nah jadi oleh karena itu kitab itu ada dua, ada kecil, ada besar, ada tebal, ada tipis. Munya tipis namanya risalah, munya tebal namanya kitab. Jadi setiap risalah pasti kitab, cuma munya ada kitab belum tentu risalah. Nah ini disambat kitab boleh, disambat risalah boleh. Nah apa nama ini risalah? Takhalluq bi akhlaqillah fi naili ma'rifatillah. Berakhlak dengan akhlak Allah pada memperdapati ma'rifah kepada Allah. Mudahan kita ma'rifah sebaratan, amin. Ini adalah jannatun muajjalah. Jadi jannatun muajjalah fid dunya adalah ma'rifatullah. Man lam yadkhulil jannah fid dunya lam yadkhulil jannah fil akhirat. Siapa yang kada pernah masuk surga di dunia, maka orang itu tak akan masuk surga negeri akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirat hasanah. Al hasanah fid dunya alamatul hasanah fil akhirah. Jadi mudah-mudahan kita ketujuh hadir ke majelis ilmu. Majelis ilmu ini adalah raudhah min riyadil jannah. Jadi munya kita ketujuh hadir ke majelis ilmu, mudahan ini jadi baraatul istihlal, jadi cuplikan, jadi alamat, jadi pertanda, mudahan kita terkumpul di surga. Amin ya Allah. Ma'rifah sama Allah sama, itu adalah jannatun muajjalah. Ma'rifah kepada Allah. Ilmu aja lezat. Ada perbedaan antara ilmu dengan ma'rifah. Sebagaimana perbedaan antara kitab dengan risalah. Ma'rifah itu ilmu. Kan ilmu ma'rifah aja. Ma'rifah itu ilmu, cuma ma'rifah itu khassah. Sedangkan ilmu itu amun, umum. Nah, jadi oleh karena itu ma'rifah itu jelas lebih khusus, lebih mulia, lebih agung daripada ilmu-ilmu nang lain. Apalagi kan ma'rifah kepada Allah itu usul, karena awaludin ma'rifatullah. Jadi ma'rifatullah itu usul di dalam agama. Ilmu aja lezat, apalagi ma'rifah lawan Allah, itu lebih lezat. Umum aja nyaman, apalagi nang khassah. Nah, sama itu. Jadi kita berdoa, ya Allah ya Rabbi, nang hadir di sini, anak cucu kita, keluarga kita, jiran kita, jangan dimatiakan kecuali merasani lezatnya ma'rifah kepada Allah. Amin ya Allah. Lezat ilmu gin luar biasa, apalagi lezat ma'rifah. Adinta, ya kah?
Pada juz yang kedua, nah juz kedua sudah, juz 1 tamat kita. Ini juz keduanya pulang. Ya sampai 3 juz kena. Jadi juz yang kedua dari Asmaul Husna yang 99. Di tangan kita nih ada ciri 99. Tangan kanan nih kan ada 1, ada 8. Coba diperhatikan 1, 8, 18. Kiri ini ada 8, ada 1, berarti 81. 81 tambah 18. Nah, 99 tadi tangan kita teh. 99 teh. Entah. Kurang beheri itulah. Entah. Nah, jadi oleh karena itu 99 tuh kita bagi 3. Berarti punya 99 kita bagi 3 berarti 33. 33 tambah 33 tambah 33 berarti sama dengan 99. Nah, itulah Asmaul Husna 99. Juz 1 mengandung 33 asma Allah, juz 2-nya mengandung 33 asma Allah, berarti juz salis, juz 3-nya mengandung 33 nama Allah. Supaya jangan tebal, supaya bentuk risalah, ya kah, lalu dibagi 3. Tipis nih kada kerasaan tamat. Punya kandel tuh, apalagi himmahnya himmah kasirah, himmah nang pindik, ya kah, kita tuh katuju kitab nang pindik-pindik juga. Lain orang bahari himmahnya aliyah, belajar kitab nang tabal-tabal tuh senyum ya orang. Kalau kita belajar kitab tabal tuh tomat mah hitung ke halaman, sawat juga kah kawin ya. Apa kawan kawin sudah. Nah, ini data itu dipikirkan orang bahari dende, orang bahari mengaji 20 tahun, 30 tahun. Kalau kita anak berpikir 3 tahun aja, hendak ngajak sarubung sudah. Gintahan. Jadi oleh karena itu jauh banget keinginan himmah orang bahari lawan nang tadudi. Nah, iyalah lalu kita adakan kitab tipis kitabnya, karena hati kita pun tipis juga. Nah, orang yang himmahnya pendek maka ketujuh sesuatu yang pendek juga. Tanasuk kulu jamanin mujaddid. Nah, kita lihat sambungannya. Daripada nama Allah yang 34 Al-Azim kan 33 juz 1, berarti kan sambungannya pasti 34 sampai nama Allah yang 66 namanya Al-Majid. Nah, inilah juz 2 daripada kitab Takhalluq bi Akhlaqillah. Mudah-mudahan nama kitab dan nama kita mudah-mudahan nama kita dan nama keluarga kita mudahan disebut Allah pada jamaah malaikat dan ruh anbiya dan aulia dan salihin. Amin amin ya rabbal alamin. Jadi jazaa'uz zikri az-zikru, balasan menyebut itu disebut. Kita menyebut Allah, asma-asma Allah di tengah-tengah orang banyak. Mudahan nama kita pun disebut Allah di tengah-tengah malaikat, itu di tengah-tengah ruh anbiya, ruh aulia, ruh orang saleh. Itu harapan kita. Jazaul amal bijinsil amal. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu a'lam. Nah, kita masuk asma Tuhan yang pertama di juz kedua. Berakhlak dengan nama Tuhan kita Al-Azim. Al-Azim, nama Allah Ta'ala yang ke-34. Imbah 33 kan 34. Yang artinya adalah Maha Agung. Maha Agung, Maha Besar.
Dan menurut ulama lugat, azam itu terbagi dua. Azmun. Azmun itu ada dua. Agung itu ada dua. Besar itu ada dua. Nah, yang pertama ada namanya ajmul jirmi. Artinya besar bendanya. Berarti hissi, dilihat oleh mata, bukan maknawi. Jadi besar oleh bendanya. Bendanya tuh ganal. Itu bendanya tuh ganal bener. Itu disebut namanya azmun, namanya azmul jirim. Jirim itu kan benda. Gitu. Ajram, jirim. Gitu. Ini mustahil bagi Allah Ta'ala. Jadi Allah itu azim, Allah itu besar. Besar bendanya kah? Oh, Allah bukan jirim. Al-alam ma siwallah. Alam itu sesuatu selain Allah. Bayannya ma siwallah minal ajram wal a'rad, daripada jirim dengan arad. Jadi Allah itu bukan jirim. Jadi bukan jirim. Memang Allah itu maha besar. Besar itu bukan bendanya. Nah, kita lihat sambungannya. Jadi ini mustahil bagi Allah karena Allah bukan gunung. Karena gunung itu kan besar. Jadi Allah menciptakan gunung, makhluk yang paling ganal di bumi ini adalah gunung ganal. Cuma gunung dengan kokohnya, dengan besarnya, dengan tingginya, gunung sombong. Nah, cuma Allah tundukkan gunung dengan apa? Dengan besi. Jadi besi itu mampu mengalahkan gunung. Buktinya gunung karena karok. Beluang gunung. Batu baranya kemana di bawah orang. Batu bara, barang Tuhan bagi rata. Nah, dinto beluang tak. Ulun bisa ceramah di bawah kakawanan. Jadi masuk ke dalam ke gunung, ke hutan, taliwati nang batu bara, singgah satu mat, menjinguk dasar bujur. Motor truk nang pengangkut batu bara tuh mirip korek api. Halus gitu nah, ya. Beluang kan kayak kawah tuh. Berapa buting sudah beluang tuh sudah? Nah, gitu. Jadi gunung kayak paja tinggi ganalnya, dapat motor karok, dapat habis diangkut orang belubang gunung. Nah, jadi gunung jangan sombong dapatnya besi. Besi rasa harap kau mengalahkan gunung. Ternyata besi kalah dapatnya api. Takut nih orang negara. Jadi perang cingkuk. Jadi perang panjang. Nah, dicatok orang. Nah, pandai kan ngarannya. Pandai itu orang pintar. Karena bisa maulah besi jadi parang cingkok. Nah, itu kan. Jadi besi itu kalah dapatnya api jadi surung. Apa ada besi sakahandak membentuk. Nah, dinto sami nawa atakna dapat api sombong, ya kah? Mampu mengalahkan besi, mampu mengalahkan si gunung, si besi. Ujar api, aku nih harap pada besi pada gunung berarti natijahnya nih. Nah, dinto sekalinya api kalah dapatnya air. Ya nang pemadam datang tak? Ya kalah. Nah, dinto. Jadi pemadam datang tuh membawa banyu. Kehendaknya pemadam tuh bawa duit juga lah. Gitu. Maksud ulun sama ini nah, kan banyak kok ini pemadam itu ya. Kalau di kampung tuh ada nang RT ini ada aja mobil pemadam. Artinya maksud ulun tuh ibarnya kebakaran, ayo aja membawa banyu. Kaina punya sudah tuntung, kaina hanyar berkumpulan. Pemadam ini umpama 200.000, pemadam ini 200.000, sampai nang 100 pemadam kali 200.000. Nyamannya menghitung duit orang.
bangun rumah orang nang kasalukutan tak biar nang kayu ha rumahnya ya kala jadi kadang menyamprot banyu lawan duitnya disamprot maksud ulun tuh sama itu pemadamai ya kala nah dinta nah jadi bu jadi dapatnya banyu kalah api rasa harap ya kah dapatnya angin kalah banyu angin kalau tak membawa umbak tuh angin tak dapatnya angin pian baju tuh nah ya kalau kare anu basah mama nah dikarenakan kipas angin karingnya jadi banyu kalah dapatnya angin si angin pun kalah dapatnya manusia harap manusia nih sekalinya napa geyo kawa mengurung angin buktinya tak ungut di dalam ban tuh manusia tuh mengumpat tuh nah tak ungutnya di dalam ban tuh manusia aja mengurung angin kita munya kada dikurung kada kancang ban pulang lah nah cuma pasan punduk katanya munya bekantut tolong kantut jangan dikurung ini dikurungnya dihamputakannya kamu kawan itu berdosa prank itu boleh cuma prank memudaratakan kada boleh ya kala kawan takajut bau jamban macam-macam telah jangan tak sekalipun kawan menangkap mengurung angin gitu nah jadi angin nah cuma manusia rasa sombong rasa harap dapatnya garing sakit bahiraan ya sebutnya kadosa nang tumor kanker tuh kadosa bahiraan ya kadosa ya sakit gigi aja nah pernah sakit gigi lah ai guring beduduk bu untung rinyut kawan mangaruh lah pulang bertambah sakit gigi itu tak ada gempangan sakit gigi sakit parut biar orangnya jagau pukul tato di sebelah naga sebelah Raja Wali bahiraan setengah bulan belum pas awak iya kah itihi tato naga tuh jadi ulat bulu jadi parah ya sombong ya kala Raja Wali jadi kupu-kupu jadi parah ya sombong jadi manusianya dapat garing jadi hamba sudah ya Allah banyak banget najar ya Allah malam nih operasi ya Allah mudahan sehat panjang umur ulun munya sukses sehat panjang umur benazar ya Allah sembahyang 5 waktu sembahyang dinajarakan berarti kada penyembahyang takutan mati ya berarti jadi bagus juga garing tuh lah ingat sembahyang nah ingat akhirat nah si garing si sakit rasa harap tuh sekalinya dapatnya maut dapatnya mati hilang garing nah jadi kada kegampangan buntung lah jadi akhir dari pakada kesombongan adalah ingat mati jadi zikrul maut jadi zikrul maut yurisut tawadhu'a ingat mati, ingat akhirat, ingat kubur, ingat bulik ke akhirat, ingat garing itu yurisut tawadhu itu melahirkan hati kita tawadhu rendah hati. Apa arti harta punya mati? Apa arti majelis pondok punya mati? Nah penang dibawa kain kafan. Kadada tital, kadada keluarga saurangan jangan. Udah hati ini jangan sombong. Amin ya Allah. Nah, yang patut sombong tuh Allah aja saikom. Kita nih kudus kulo hadis muftakir. Setiap baharu tuh ibtikar, istighna tuh Allah. Yang sugih itu Allah. Kayak aja sugih kita tatap ibtikar. Iya kah? Perasaan ulun semakin sugih, banyak berduit, semakin ibtikar. Ya kalau bentang banyak diisi mobil mencari supir tak ganal diisi rumah cari tukang sesapu tuh berapa orang nang tukang sesapu tukang di halaman tukang kabun tukang masak tukang tapas tukang rumah nang kayak India tingkat 3
Itu buntungnya membuka lulungkang aja mulai pagi sampai tang hari hanya buka. Berarti pikiran tuh mulai tang hari mah mikirakan nutup aja lagi sampai ke sore. Jadi begawi di rumah India tuh buka tutup aja. Lapah lah, lapah. Cobaan si sugih nyopir seorang, cobaan bemasak seorang, cobaan gaduh anak seorang, cobaan buka jendela seorang. Lapah. Jadi sangkaan lah sasar sugih itu sasar kada bahajat, lain bahajat untungnya. Banyak anak bahajat lawan orang tukang gaduh ya Allah. Nah, jadi jangan sombong banyak anak, jangan sombong banyak duit, jangan sombong banyak pengikut, jangan sombong banyak harta, jangan sombong. Semakin banyak, semakin bahajat. Nah, semakin bahajat. Tuh gunung. Nah, dan bukan matahari. Ada kalau orang menyembah matahari, menyembah matahari, masyrik, menyembah matahari, orang majusi. Jadi orang majusi itu sembahyangnya 2 kali untungnya. Ketika hendak timbul matahari ke timur, lawan ketika hendak tinggalan matahari di barat. Oleh karena itu ada istilah karnus syaitan, tanduk apa? Tanduk syaitan. Jadi tanduk syaitan itu inya berada di pintangan tinggalan matahari. Itu namanya karnus syaitan. Ketika orang menyembah matahari hendak tinggalan atau menyembah matahari ketika hendak timbul, itu sebenarnya hakikatnya bukan menyembah matahari, menyembah syaitan. Karena syaitan itu bepintangan matahari. Itu di kitab. Bepintangan matahari. Cuma kada kelihatan nah syaitannya itu nah. Padahal di kepalanya tuh matahari itu tinggalan tak. Jadi kalau bahasa kita, orang yang sujud kepada matahari hakikatnya bukan tersembah matahari, apalagi tersembah Allah, itu tersembah syaitan, tersembah hawa nafsunya. Nah, itu di dalam kitab itu. Jadi matahari bukan Tuhan, sekalipun matahari termasuk makhluk ganal di langit. Itu kalau kita belajar nang IPA kah, IPS kah, ya kah? Ya IPA IPS lah. Di dalam buku IPA itu kan kita melihat bumi kita tuh kayak bebanding nih. Bumi lawan matahari itu nang kayak apa bubur kacang halus. Untuk lawan bula apa itu? Bula basket. Berarti matahari itu ganal. Wah, ini sekutuhan nih. Lain. Matahari itu jirmul azim. Ya kata tadi azmul jirim. Jirimnya tuh ganal. Kalau di bumi kan gunung nang ganal. Kalau di langit matahari nang ganal. Keduanya itu bukan Tuhan. Gunung bukan Tuhan, matahari bukan Tuhan. Dan bukan juga Jibril. Nah, jadi Jibril ini malaikat nang ganal, nang agung, nang besar jirimnya. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di antara keistimewaan Nabi nang kada Allah unjuk lawan nabi-nabi selain Nabi kita Muhammad itu adalah melihat rupa asli Sayyidina Jibril. Jadi tidak ada nabi seikung pun melihat rupa asli Jibril kecuali Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika Isra Mi'raj dan ketika dilantik jadi nabi, jadi rasul. Ya nang jamiluni salimuti. Ya ayuhal mudassir, wahai orang yang berselimut, menggetar Nabi. Jadi Jibril itu kada kegampangan aslinya 300 sayap di sebelah kanan, 300 sayap di sebelah kiri. Burung itu kan satu-satu aja burung tuh cari burung paling ganal, tatapnya halar kanan satu, halar kiri satu. Jibril itu bukan satu-satu, 300. Ada kegampangan Sayyidina Jibril bah itu. Jadi Jibril itu makhluk nang besar, makhluk nang agung, azmul jirmi tadi Sayyidina Jibril tuh bukan
Tuhan. Jibril itu ciptaan Allah, malaikatnya Allah gitu. Dan bukan aras. Aras ini kan makhluk nongkonal juga. Aras itu ada riwayat aras itu lantainya tah. Jadi lantai aras itu hatapnya surga Firdaus sama itu. Aras itu adalah istana Allah. Allah kada berhajat lawan aras. Allah kada berhajat lawan kursi. Allah kada berhajat lawan loh. Allah kada berhajat lawan kalam. Allah kada berhajat lawan junut tentara yakni malaikat. Kada berhajat. Cuma mengapa Allah ciptakan malaikat? Mengapa Allah menciptakan kalam? Mengapa Allah menciptakan loh? Mengapa Allah menciptakan kursi? Mengapa Allah menciptakan aras, istana? Supaya seberataan itu adalah simbol. Tahu juga simbol? Simbol apa? Allah itu Malikul Mulki. Allah itu King of the King. Apakah artinya tak? Allah itu Malikil Mulki. Allah itu raja daripada segala raja. Ngaran raja itu kan mana istananya. Ngaran raja itu kan mana kursi singgasananya. Ngaran raja itu mana tentaranya. Ngaran raja itu mana kalamnya. Ada. Mana utusannya. Mana kalamnya. Mana lohnya. Ada. Nah itu simbol. Sebenarnya kada menciptakan itu pun Allah tetap Malikul Mulki. Jadi sebenarnya Allah ciptakan makhluk yang tersebut itu menambah keimanan kita. Allah itu Malikiyaumiddin. Nah jadi oleh karena itu Allah Ta'ala kada berhajat lawan aras. Bahkan ulun terdapat di dalam kitab tafsir wa khuliqal arsyu li ajli Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allah ciptakan aras itu untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika Isra Mi'raj Nabi kita dapat perintah sembahyang 5 waktu, itu Nabi kita di aras. Jadi Nabi kitanya yang di aras, bukan Allahnya. Allah kada bertempat, maha suci dari tempat. Itu tak. Aina Allah? Allah fi sama. Jadi kata-kata Allah fi sama itu Allah itu kan fi sama itu jar majrur. Jar majrur itu syibih jumlah. Setiap jar majrur sama dengan zaraf inya berta'alluq. Allah fis sama, Allah di langit. Dengarkan ulun. Kalau Allah fis sama, jadi berta'alluq ke Allah kada cucuk. Cuma ta'alluqnya ke mustaq, isim fa'il, isim maf'ul yang dibuang. Allah itu diambil kata-kata ilah. Ilah itu artinya ma'bud. Berarti Allah ma'budun fis sama. Jadi Allah di langit, maksudnya Allah disembah di langit. Siapa yang menyembah Allah di langit? Malaikat. Kalau Tuhan yang disembah di bumi, banyak Tuhan. Ya Allah, gunung, matahari, berhala, Lata, Uzza, Manat, api, banyak. Jadi punya Allah disembah di langit. Itu tidak ada Tuhan kecuali Allah. Karena malaikat dadanya nyembah gunung, malaikat dadanya nyembah matahari. Jadi ada kalimat Allah fis sama. Buka kitab Tashil Nailil Amani. Di dalam kitab Nahu ada ngaran kitabnya Tashil Nailil Amani. Allah fis sama, maksudnya Allah ma'budun fis sama. Jadi oleh karena itu Allah tak bertempat. Punya Allah bertempat, berarti tempat itu lebih besar pada Allah. Berarti Allah tuh lebih kecil dari tempat. Kita tinggal di rumah, mana genalnya kita lawan rumah? Ya Allah, pasti genal rumah pada kita. Munya genal kita pada rumah, itu lain rumah. Perumahan. Paham bentar? Ada kalau orang Alabiu, aku cuma nukar kopiah, jadi pasar aja sadang aja. Dipurukan ke rumah, tak ada sadang aja. Nyata, dipurukan ke rumah. Rumah genal pada kopiah. Itu Alabiu aja gitu tak. Nukar kopiah di pasar, dipuruk di pasar sadang. Ya kalau bulik ke rumah, dipuruk di rumah kada sadang ya nyata
anu rumahnya. Nah itu lebih tak. Jadi berarti menunjukkan Allah itu tidak bertempat. Bahkan Allah yang menciptakan tempat. Jadi sekali lagi Arash, Jibril, matahari, gunung, KA4-nya jirmul azim, azimul jirmi, benda yang besar itu bukan Tuhan. Bukan Tuhan. Jadi siapa nyembah gunung, nyembah matahari, nyembah malaikatnya, ada nyembah malaikat. Menyembah malaikat itu di dalam kitab kaum Sabiun. Sabi itu kan katakanlah Sabiun itu orang yang mereng, orang yang melenceng. Jadi itu ada Yahudi, ada Nasrani, ada kaum Sabiuna, Sabiun, Sabiin, Sabiyin. Itu mereka itu menyembah bebuhan diwa-diwa, menyembah malaikat. Jadi sekali lagi malaikat bukan Tuhan. Dinta. Aras bukan Tuhan, matahari bukan Tuhan, gunung bukan Tuhan. Dinta. Kemudian yang kedua ada namanya azmul qadri. Artinya besar kemuliaannya. Kemuliaannya. Entah ilmunya, kecerdasannya, kehormatannya, pengaruhnya, wibawanya. Itu namanya azmul qadar, lailatul qadar, lailatul syaraf. Nah, itu besar kemuliaannya. Pada sifat dan zatnya Allah Ta'ala. Maka inilah makna yang patut bagi azamnya Allah Ta'ala, azimnya Allah. Allah itu azim, ya azim, ya azim, ya azim. Hendak berbuka puasa kah? Ya azim, ya azim. Nah, jadi oleh karena itu azim di situ bukan bendanya, jirimnya. Karena Allah bukan arat, bukan jirim, tetapi yang azim itu adalah kadarnya, kemuliaannya. Ini disebut namanya besar secara maknawi, bukan secara hisi. Nah, disinilah ada perkataan ulama, farriq bainal makan wal makanah. Ulama itu kan makanatul ulama aja. Martabat ulama, kedudukan ulama, manzilah. Jadi kalau makan, mim, kaf, alif, nun, itu tempat, isi makan. Makan itu tempat. Kalau kita lil mubalagah bukan lati taknis, itu artinya bersengatan tempat. Itu artinya makanah. Makanah itu artinya kedudukan. Jadi orang yang mempunyai kedudukan tinggi, maka orang itu punya tempat. Nah, gitu. Jadi farik bainal makan wal makanah. Ulun di depan, ulun di atas panggung, makan ulun murtafi, tempat ulun tinggi. Jangan sombong kita di muka nih, jangan sombong kita di atas panggung. Mengapa gerang? Ada orang di bawah panggung, ada orang yang di belakang. Ternyata makanatun indallah azim. Ternyata kedudukannya di sisi Allah mulia. Paham buntung lah? Itu tak paham? Inta. Jadi farik bainal makan wal makanah. Bedakan mana tempat, mana martabat. Ada orang itu jahirnya di tempat tinggi, cuma di sisi Allah nol. Ada orang tuh di tempat rendah, di sisi Allah azim. Jadi kita yang di atas panggung, kita yang di depan jangan sombong. Barangkali banyak yang di belakang ini orang yang dipandang Allah, yang dikasih Allah. Nang makanatun indallah manzilah martabat indallah azim. Jangan engkau mengira sesuatu itu hina, ternyata wahwa indallah azim. Hati-hati. Sama itu. Biasa aja orangnya. Biasa aja tahiring Jakob ya. Kada bebulang-bulang pada. Ya kalau sekalinya orangnya mulia pada nang bebulang. Itu tak. Ini supaya menjaga akan bulang, jangan maulah sombong nih. Baiklah.
Jadi ulun ulang, jadi azim itu ada dua, ada jirim, ada qadar. Kalau sama dengan ada makan, ada makanah. Sama dengan basir dengan basiroh. Kalau basir penglihatan mata, kalau basiroh itu penglihatan mata hati. Munya tak buat tak itu lil mubalagah. Pandangan hati itu lebih tajam daripada pandangan mata. Habib Abdullah Al-Haddad buta, cuma bujur buta berapa biji karangan sidin, ya kah? Nasaihul diniyah, nafaisul ulwiyah, sabilul ibdikar wal iktibar. Ya disalah mu'aw wanah, buta aja orangnya, kita melihat napa nanti karang. Nah, dia buta. Artinya sama itu telah. Jadinya hadit tajam hati itu, nah tajam. Kita bujurai mata melihat, cuma hati buta. Orang mata buta, hati melihat. Kita sama itu bujurai tinggi kedudukan, cuma di sisi Allah nol. Bujurai orang tuh rendah, cuma di sisi Allah luar biasa. Kita itulah yang kita kada tahu ma indallah adalah ma indallah itu nah, ma indallah itu nah. Kita ma indallah, mudahan kita sangka baik, mudahan kita jangan sangka jahat lawan hamba Allah, apalagi kita menyambati orang, menggibah orang, menghina akan orang. Kita kada tahu di sisi Allah inya orang mulia. Pamela, nah itu. Cuma nang langkar tuh keduanya lah, nang langkar tuh keduanya jirimnya azim, martabatnya azim. Kayak abah guru sekumpul tuh awak sidin tinggi apa tinggi besar, orangnya tinggi besar, alim pulang. Nya ada juga orang tuh tinggi besar, cuma baca dua salamat kada kawajunya. Ini kada mawadah kada, cuma asam jener lah. Siapa merasa benar? Ya kalau disuruh membaca doa salamat kada dapat sih dia. Padahal awak ganal aja sih dia. Cuma sih dia pintar juga. Allahumma tiwadakna wa duriyatana wa rambutana ya. Buah nang buah aja dia sambati. Asal terbuat naknya aja dia mirnya. Kawan amin juga. Walang sabtana wa tiwadaktana wa rambutana. Teta ada juga orang tole awak halus, cuma orangnya alim, gitu teh. Alim. Nah itu buntungnya. Jadi kalau abah guru tuh masya Allah komplit luar biasa. Awak tinggi besar, orangnya alimnya luar biasa. Itu namanya azimane ngarannya. Jirimnya azim, qadarnya azim. Gitu teh. Ulun diisi ading di kakaknya si Aiman itu tinggi besar juga. Ulun ini bujur penuhannya, cuma pahalusnya. Inta mau nyoba tata lawan dasar bisa ulun di masalah pembungsunya. Gitu teh. Yang nang bejanggut sedikit supaya tuha. Itu sangka orang kenapa halusnya? Awak halus. Gitu teh. Nya halusnya awit anom rajin bisa itu juga. Nah itu tak. Jadi ulun bisa membawa ading ulun tak, membawa bacaan baca ramah gitu tak, bacaan baca menakib bacaan gitu. Jadi rupanya ampun rumah ini rupanya kada sibuk mendengari kita membaca menakib, sibuk menjaga tamu di pelatar. Itu tak, cuma mendengar aja bang mikrofon. Jadi waktu turun tonton acara, sekalinya orang maamploki itu ading ulun nang diamploki. Nya awaknya tinggi besar, sangka ulun ini ajudan. Nah, dintalah, cuma ading ulun paham Jepang kan yang diamploki yang baca menakib. Cuma nya berucap pangkajar nih bagi dua sakojar. Nah, iya sudah. Gitu. Jadi terkadang lah pengawak nih anu juga lah mempengaruhi juga model apalah
model orang tuh mau nyenang tinggi besar tuh dasar berpengaruh ya. Nang ulun ada diisi kawan orangnya tuh alim lalu inya bebulang, jadi jurur napa bebulang anu guru munya kada bebulang orang kada tak hormat itu mana gurunya tuh bang diberi hal jarana. Jadi guru ajar bulang barang jar digenali ujar inya oh dintulah into mana nang awak tinggi besar lah alim pulang itu kan berpengaruh itu toh berpengaruh kada bebulang gini sambat orang guru besar sudah nyawaknya genal. Itulah cuma abah guru lah yang luar biasa, suara bungas, rupa bungas ya Allah, tinggi besar, orangnya alim, karismatik, ulama karismatik tuh kayak wasi bereni. Nah orang hulu sungai di tangan, orang nang di luar benua di tangan yang artinya sakumpul tuh kan banyak orang berkumpul. Ada orang tolak suaranya karena rupanya, karena kealimannya, karena kewaraannya, karena jadi banyak wasi bereninya tuh. Iya nangarnya disebut ulama karismatik, lain karis itu lain. Paham bentong lah? Anu banyak gaya tariknya tuh nah banyak. Tak kumpul di kayah sidin. Oleh karena itu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahkan nabi-nabi nang lain buka di dalam kitab kadada nabi itu nang kada bungasnya, bungas udah kan? Bungas. Bahkan ada di dalam qiraat laqad ja'akum rasulun min ampasikum, bukan ampusikum, ampas. Isim tabdil daripada napis. Napis itu harap. Berarti kalau ampas paling harap. Siapa orang yang paling bungas? Nabi kita Muhammad. Kada ada sesuatu yang tanfir, munafir, yang melarikan dari Nabi Muhammad tuh kada ada. Munya memandang Nabi Muhammad tuh pasti jatuh cinta. Itu tak. Kada nang buka, kada ada takutan. Jadi sebenarnya yang kada beriman, kada senang lawan Nabi Muhammad itu bukan karena jasadnya, akhlaknya Nabi Muhammad, hati Abu Jahalnya nang kada bagus. Paham adirolan? Jadi kadada orang itu lari dengan sebab rupa Nabi. Kadada orang lari berpicik talinga dengan suara Nabi. Kadada orang lari karena karakter akhlak Nabi. Dada yang lari itu dengan hatinya dasar igat, hatinya fasik, hatinya kafir, hatinya kada senang lawan Nabi Muhammad. Itu salah sendiri, bukan salah Nabi kita Muhammad. Nabi Muhammad tuh al-Mustafa, al-Mukhtar. Khiyar min khiyar min khiyar min khiyar. Ditapis, ditampi. Tidak ada orang yang paling mulia, tidak ada orang yang paling harap, tidak ada orang yang paling bungas, baik keturunannya, nasabnya, badannya, akhlaknya, hatinya, rupanya, hidungnya, matanya, kecuali Nabi kita Muhammad. Paham? Nah, itu sudah. Itu pilihan Tuhan itu tak. Ampasikum nang paling harat sudah al-Mukhtar al-Mustafa. Nah, ditanya dasar itu tak. Dasar itunya Allah hendak mahandeki itulah, hendak mahandeki. Jadi kadada calaan aja orang, ada calaan azmul jirmi wa azmul qadri. Dinta. Kemudian adab, kita lihat adab. Maka sepantasnya bagi Abdul Azim, mudahan kita kawa ma'amalakan. Kita kan Abdullah nih, kita Abdul Azim nih. Napa amalannya takhaluk bi ahlakilahnya apa? Menuntut ilmu agama. Satu, mengamalkannya. Dua, dan mengajarkannya. Tiga, mengajarkan itu kan paling kurang lawan anak cucu. Melajari anak cucu kan fardu ain. Jadi mengajar itu harus, karena mengajar itu isinya amar ma'ruf nahi mungkar. Ku anfusakum wa ahlikum nara, ujar Sayyidina Ali, alimuhum wa adibuhum. Jadi kita nih harus jadi guru beritaan yang wajibnya guru bagi anak bini kita.
Ulun siapakah kamunya ada pengantin datang beilang ke rumah. Siapakah pengantin beilang ke rumah. Di antara ujengan nasihat itu lajari bini. Barang kaifiatul ibadah ka. Ya Allah dalailu tauhid ka. Biar nang malayu fikihnya, tauhidnya, fikihnya, tasawufnya. Lajari bini. Biar nang seminggu sekali ha. Biar antara maghrib isya ya Allah seorang bini membaca, seorang menerangakan. Kan usah pakai kamera kan bisa. Anak viral ulang kisah mesra nih. Iya kala. Kebahagiaan itu dinikmati, bukan kebahagiaan itu di apa tuh? Di titik-titik gitu nah. Ya kalau bentang takutan kalau kok ada orang sakit hati, nang nyata nang sakit hati mantan. Mantan sakit hati aja kasihan nang sari hasidin ija hasad gitu nah. Ya Allah nih parang mayaknya seorang ada kana bini kana. Ya Allah bentang nah di bentang itu ya nang pembenci itu asalnya harmonis timbul aur-aur menangis. Ya Allah hati-hati itu teteh sarir, surur, gembira, sir, rahasia. Jadi perkara ranjang, perkara gembira itu rahasia. Pahami, sarir itu kan ranjang, surur itu kan gembira, sir itu rahasia. Jadi kegembiraan yang diranjang itu rahasia. Jangan dikisahkan ke orang. Ini bebinian laki dikisahkan ke paman sayur, ampun abahnya aja bebutir aja. Bebutir kenapa kah? Ini pak itu macam-macam orang kaya ini hendak viral tadilah, hendak viral hendak terkenal. Mudahan kita jangan kena ain ya karena pandangan jahat. Benih itu buntungnya bagus di dalam kinde, aman dari burung pipit, aman dari tikus, aman dari maling. Coba di luar rumah ya kalau burung pipit, tikus, maling mangkat ya kalau seorang tuhuk belingai, tuhuk betanam, tuhuk mengatam, tuhuk irik kah jurang itu tak sekali nang ditakar jadi benih, sekalinya ada nang angkat bepala banget nyumpah tuh jadi ente. Maling mangkat 5 karung hilang. Apa kan berapa tuh 100 hari, 3 bulan 10 hari nya mengatam. Sekalinya diangkat orang di muka ada menyumpah ampun benih. Bujur juga lah. Jadi itu juga amal tuh disayangi. Ya kalau disayangi. Bini itu anak bebinian tuh disayangi. Itu nang mulah manangis Habib Umar tuh. Kurangnya bakal rudung baca cadar cuma bajugit. Bujur kalau bentang kada sesuai hal lawan akhlak kada sesuai. Mudahan kita ketujuh pada dengar ilmu agama, amin. Supaya ada hati takutan, supaya ada hati supan, supaya ada hati menurut lawan Tuhan. Hidup ini sekali 2 kali akhirat, 2 kali akhirat. Nah ditelah. Jadi satu itu tak jadi menuntut ilmu agama, ma'amalakan, ma'ajarakan. Ma'ajar itu kan ada pasti pesantren. Kalau ke pesantren itu majelis itu fardu kifayah. Melajari anak bini fardu ain. Berarti melajari itu berarti harus belajar, harus beramal, harus talabul ilmi kan paridaton, nuntut ilmu harus kan paridaton. Ya kalau wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, berarti ibadah itu harus, ilmu harus tuh artinya kada boleh kada wajib gitu nah. Nah dinto jadi ilmu harus artinya wajib, bahasa ulo, bahasa kitab harus ujar kita dinto, jangan kada dinto. Jadi ilmu harus wajib, amalnya harus, ma'ajar pun harus, paling kurang melajari anak bini. Mudahan paham insyaallah.
Nah, ku ampusakum wa ahlikum nara alimuhum wa adibuhum. Berkata Nabi Isa alaihi salam, ini dalilnya nih, dalil. Man ta'allama wa 'allama wa amila. Ada riwayat lain man ta'allama wa amila wa 'allama. Nah, itu iyalah boleh jadi bujur aja kedua-duanya. Ya kan huruf atap waw itu ulama Kufah berpendapat tertib. Kalau ulama Basrah waw huruf atap tuh di Ibnu Aqil kada tertib. Yang penting limut lakil jam'i, ya kah? Ja'a Jaidun wa Amrun, datang Jaid dan Amar. Siapakah berdahulu datang? Si Amar kah? Si Jaid kah? Yang penting datang kedua-duanya. Beimbai kah ada apa juga? Itu kan di kitab Ibnu Aqil tuh wow. Nah, jadi kan dijin masalah aja hendak berdahulu wa 'allama wa amila atau wa amila wa 'allama tasarah. Nah, apa jawabnya man? Ada ya artinya leh. Fadzaka yud'a aziman fi malakutis sama. Artinya barang siapa berilmu, mudahan anak cucu berilmu dan beramal, lalu inya mengajar, maka itu orang dipanggil akan orang yang agung, orang yang besar kedudukannya di alam malakut, yakni di alam malaikat. Nah, dinten sekalipun inya mastur fil ardi cuma masyhurun fis sama. Mastur aja orangnya di bumi, cuma masyhur di langit. Nah, dinten. Dan Abdul Azim selalu berakhlak mulia, yakni akhlak nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Firman Allah taala, "Wa innaka la'ala khuluqin." Adakah kalimat azim? Adakah tadi fadzalika yud'a azim? Aziman, adakah azim? Nah, dinto artinya dan bahwasanya engkau wahai Muhammad sesungguhnya berakhlak yang agung. Mudahan kita berilmu, kawa ma'amalakan ilmu dan kawa ma'ajarakan ilmu. Mudahan akhlak kita akhlak kayak Nabi kita Muhammad. Inilah disebut namanya Abdul Azim. Nah, kemudian khasiat kita tahan ingin situ ada 3 amalan, 3 buting. 1, orang garing supaya sembuh. Yang kedua, supaya berwibawa berpengaruh. Yang ketiga, supaya dapat rezeki nang ganal, rezeki besar atau dapat pangkat nang besar. Apa nang diamalkan? Ya azim, ya azim. Selagi akan datang kayaknya berapa kayak piat selagi akan datang. Mengacari dulu supaya malam Rabu kayaknya datang. Ayo sepenusur juga lah. Nah, khasiat ingin situ. Mudahan sehat, panjang umur, murah rezeki, umroh haji, anak cucu kita saleh salihah. Yang paling penting mudahan mati husnul khotimah. Jangan ada hutang lawan Allah, jangan ada hutang lawan hambanya Allah. Ya Rabbi bil Mustafa bala maqasidana ya wasi'al karami ya Rabbi bil Mustafa bala